أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Para jemaah sholat yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada siang ini untuk membahas atau mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat 24 berkaitan dengan hukum-hukum fikih wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Awal dari juz 5 sebagian guru kami mengatakan haram atau tidak boleh berhenti pada akhir juz 4 kecuali melanjutkan langsung dengan awal juz 5. Kenapa? Karena awal juz 5 ini dari surat An-Nisa itu mesti ada kaitan dengan akhir dari juz 4. Padahal biasanya kalau kita pakai Quran juz-juzan itu kita langsung baca al-muhsanatu minan nisa, itu nggak connect dengan ayatnya, nggak connect karena langsung ada pengertian dan istri-istri dan wanita-wanita yang bersuami, di mana yang itu dan wanita-wanita yang bersuami kecuali yang menjadi budak-budak kalian. Maka ayat ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang kita pelajari sebelumnya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum al-ayat, baru kemudian wal muhsanatu minan nisa. Kalau sebelumnya Allah membahas diharapkan atas kalian ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, begitu juga bibi-bibi kalian dan seterusnya, wal muhsanat, dan orang-orang yang memiliki atau yang memiliki suami minan nisa'i dari para perempuan. Itu ya, jangan langsung dan yang memiliki suami dari para perempuan kecuali yang jadi budak. Maksudnya gimana? Dan diharapkan karena kaitannya dengan sebelumnya. Diharapkan atas kalian ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, bibi-bibi kalian dari jalur ibu dan bibi-bibi kalian dari jalur ayah, kemudian anaknya atau putrinya, saudara-saudara kalian, begitu keponakan dan seterusnya, dan wanita-wanita yang punya suami atau wanita-wanita yang bersuami. Haram semuanya. Kita secara hukum fikih haram menikahi ibu, haram menikahi anak, haram menikahi bibi, haram menikahi keponakan dan seterusnya, termasuk menikahi anaknya istri. Anaknya istri kan belum tentu anak kita sendiri, tapi kita menikah dengan wanita yang sudah pernah menikah. Maka berarti akan disebut dengan anak tiri. Haram juga kita menikahi anak tiri. Plus haram juga kita menikahi wanita-wanita yang bersuami. Di mafhumnya wanita yang bersuami tidak boleh nikah lagi. Kalau laki-laki yang sudah menikah kan boleh nikah lagi. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau perempuan yang sudah bersuami diharamkan untuk menikahi, karena dia hanya cukup 1. Tidak ada perempuan menikah lebih daripada 1, maka haram menikahi wanita-wanita yang bersuami.
Tapi ada kecualian, illa ma malakat aymanukum, kecuali wanita-wanita yang bersuami yang menjadi budak-budak kalian. Lalu di zaman perbudakan itu perempuan yang dijadikan budak itu bisa jadi dia ini masih berstatus istrinya orang lain, kan itu. Tapi dalam dunia perbudakan namanya budak ini itu bisa diperlakukan layaknya seperti seorang istri. Makanya di Al-Quran kan termasuk orang yang cikal bakal calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Tapi kata Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Kalau dia tidak mampu menjaga kemaluannya itu hanya kepada istrinya sendiri dan juga budak-budaknya, itu tidak dicela. Karena memang dibolehkan di dalam syariat. Saya masih ingat guru saya selalu menjelaskan ini, namanya Ustaz Muslim, beliau itu menantunya Mbah Abdul Rahim, Bapak Subhanahu Pesantren, Ma'hadul Musyaqi di sana. Saya juga mengaji, awas ya, kalau kamu baca ayat Al-Quran jangan berhenti di akhir ayat juz 4, karena nanti ketika memulai awal ayat juz 5 itu enggak nyambung, jadi harus lanjut. Kalau baca Quran juz-juzan itu mending berhenti sebelum furliman. Harusnya wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di situ aja berhenti. Lalu nanti melanjutkan furliman alaikum ummahat. Itu kalau mau dijadikan titik awal untuk membaca. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim wal-muhsanat, dan diharamkan biar nyambung kalimat diharamnya harus baca. Wal-muhsanat, dan diharamkan atas kalian al-muhsanat, siapa wanita-wanita yang sudah bersuami minan nisa'i dari para perempuan. Illa, kecuali tidak diharamkan. Siapa yang tidak diharamkan? Perempuan, wanita yang bersuami. Malakat yang memiliki siapa apa yang menghukum. Jadi kecuali wanita bersuami yang menjadi budak kalian. Kitab Allah alaikum merupakan ketetapan Allah atas kalian. Ini sudah ketetapan Allah. Wanita bersuami tidak boleh kemudian dinikahi. Wa uhilla, dan dihalalkan lakum manfaat bagi kalian. Siapa yang dihalalkan? Wanita-wanita wara'a dzalikum, yang di belakang itu. Berarti yang tidak bersuami boleh semua, kecuali tadi yang sudah ditetapkan keharamannya di awal ayat sebelumnya. Yang selain itu boleh. Antabtaku bi amwalikum, kalian mencari wanita-wanita yang selain yang diharamkan bi amwalikum dengan modal harta-harta kalian. Kenapa kok pakai modal harta? Karena untuk menikah kita butuh mas kawin. Rasulullah sendiri mengatakan apa? Ayyuhas sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang mampu ba'a, hendaknya kalian kawin. Ba'a itu apa? Yang punya mas kawin, mahar, dan memiliki kemampuan memberi nafkah batin. Itu ba'a ya. Kalau kita memberi mas kawin bisa, kemudian memberi nafkah batin juga bisa. Di dalam fikih juga dibahas plus nafkah di awal hari pertama itu sudah ada. Ya sudah ada, itu kita sudah boleh nikah. Makanya di sini ada takut amwalikum, kalian mencari para wanita itu diamwalikum dengan harta-harta kalian menggunakan mahar mas kawin muslimin. Kalian memang ada tujuan untuk menikahi, wa ibu musafirin, bukan ada tujuan untuk berzina. Ya, kalau berzina ya haram. Namanya haram musafirin, namanya as-safah, itu keburukan. Maka haram kalau kemudian kita modal uang, kemudian mendatangi perempuan bukan untuk dinikahi tapi berzina, ya.
Dan yang membedakan apa saja itu dalam Islam kan cuma akad. Akad, kita punya akta 1 juta, mendatangi perempuan, kemudian ditengok siapa walinya, kemudian kita buat transaksi. Transaksinya bukan jual beli, tapi angka tuka wazawaj itu kamaktu katakan masuna bimahri rupiah halal. Saya nikahkan anakku kepadamu yang dengan mas kawin 1 juta rupiah, kamu bayar cash. Kemudian dijawab, qabil tu nikah halal atau tasbijah bimahri mazkur, ya saya terima nikahnya dengan mas kawin yang sudah disebut. Nah, sudah sahih, ada saksi, sudah ada wali, ya sudah, berarti sudah sah. Cuma coba ganti akadnya, bukan saya nikahkan anakku kepadamu atau putriku kepadamu, tapi saya jual. Saya jual putriku kepadamu dengan harga 1 juta. Haram apa? Padahal sama-sama menyerahkan uang 1 juta. Uang 1 juta kita serahkan dia sebagai sarana untuk mendapatkan anaknya itu. Karena itu namanya musafihin, jatuhnya sih. Nah, tapi kalau kita menyerahkan dengan pola akad, ya, maka itu menjadi hak. Nah, karena memang yang penting akad itu, kalimat usulul akad. Akad itu banyak yang harusnya haram jadi halal gara-gara akad yang benar jadi ya, yang harusnya haram jadi halal, yang asalnya halal jadi haram gara-gara waktu akad penyebutannya salah atau benar. Maka kamu punya modal untuk menikahi, kemudian tujuannya bukan untuk zina, tapi memang betul-betul untuk menikahi dengan akad yang benar, ya sudah, boleh itu. Yang penting ma'wara darikum, selain yang itu semua itu tadi yang diharamkan tadi, bukan ibumu, bukan anakmu, bukan keponakanmu, bukan bibimu dan seterusnya, termasuk bukan wanita-wanita yang menjadi istrinya orang lain. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fardidhah. Istimta ini apa yang kamu kemudian melakukan istimta itu yang menjadikan modal nyaman, namanya akad atau mas kawin. Istimta fa'atuhunna ujurahunna, wanita-wanita yang kalian menjadikannya istimta, kemudian kalian serahkan mas kawinnya fardidhah sebagai sebuah ketetapan. Jadi kalau akad itu kan ini dalam akad nikah. Ketika kita akad, maka kemudian meskipun di transaksi itu disebut saya nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin bla 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 dibayar cash. Sebelum melakukan istimta itu belum ada kewajiban untuk menyerahkan keseluruhannya mas kawinnya. Sebelum, kalau dalam bahasa fikih sebelum jima atau sebelum ingkar, meskipun tidak sampai berhubungan badan, tapi istrinya belum ingkar, maka kita tidak punya kewajiban untuk menyerahkan apa mas kawin itu semuanya, nggak wajib. Padahal bilangnya cash, tapi ternyata istrinya nggak mau. Kita sudah nikah, katanya dengan mas kawin 1 juta. Mas kawinnya kita serahkan dulu, kali 10 tahun misalnya kita serahkan 1 juta, kita serahkan 500 ribu ya, 500 ribu. Ternyata kemudian waktu ketika kita ini dia enggak, ya enggak ada kewajiban untuk menyerahkan. Kalau dia sudah mau kan wajib kita untuk menyerahkan, apalagi bilangnya halal, kecuali manja. Saya nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin 1 juta dibayar angsur 1 tahun majalah. Tapi kalau memang bahasanya cash, yang dimaksud cash bukan diserahkan waktu akad keseluruhan, tetapi penyerahan itu wajib disempurnakan pada saat wanita itu sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang suami, baru kita wajib untuk
menandakan semuanya mas kawin. Itu aja. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fardillah. Wala junaha, dan tidak ada dosa alaikum atas kalian fima di dalam sesuatu taradaitum yang saling ridho siapa kalian bihi dengan min ba'dil fardillah setelah ditetapkan. Kalau setelah ketetapan kemudian akad sudah mau diserahkan, kemudian di sana ada unsur taradhi, sang istri kemudian rela untuk dikurangi, atau kemudian gagal akad, kemudian akad sudah selesai, kemudian sang istri tidak mau dan seterusnya, tergantung. Kalian tidak apa-apa, tidak memintaskan pemberian, yang penting ada taradhi, ada dua-dua bimbadil farito. Ya siapa kita tengok kamu kok berat sekali untuk menyelesaikan itu kan. Apalagi okatnya gede kan ya. Mau sama sekali sampai 1 M misalnya. Sementara pilihannya cash, kita sudah usaha maksimal, tapi belum sanggup memenuhi. Kemudian di situ ada nukson, ada pengurangan dengan adanya ridho, maka itu tidak masalah. Dengan adanya apa? At-taradhi, dengan adanya ridho. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala ada sebab Allah aliman itu zat yang maha mengetahui, hakiman itu zat yang maha bijaksana. Memang setiap kita membaca ayat Al-Quran, kalau Allah menyebut Asmaul Husna di terakhirnya, Asmaul Sifat, dengan kita harus perhatikan, biasanya Allah itu selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan materi yang disampaikan sebelumnya. Artinya apa? Ketika Allah membolehkan dan melarang, Allah menutup dengan innallaha kana aliman hakima. Kenapa Allah menggunakan aliman hakima? Otomatis begini. Tapi ingat, kamu ini melakukan hal itu dengan nukson, dengan pengurangan atau ziyadah tadi itu mas kawin, itu betul-betul ridho, betul-betul tidak mampu atau betul apa? Ingat, Allah maha tahu, maha apa? Maha innahu kana maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakima. Itu sebenarnya Allah bilang innallaha kana aliman hakima. Dan kadang kita hanya modalisan, maaf saya belum bisa menuntaskan alasannya begini. Akhirnya tidak ada taradhi di situ, ada taradhi tetapi secara lisan. Tapi ingat, Allah tidak bisa dibohongi. Innallaha kana aliman hakima. Maka kita harus hati-hati juga sebenarnya dalam ilmu tasawuf di dalam masalah akad. Akad jual beli termasuk. Akad jual beli kan disyariatkan untuk talafut, untuk melafalkan di dalam akad itu biar apa? Biar itu berlaku ridho, biar diketahui adanya ridho, ada melafalkan akad, ditukar, ada berkata kalau itu misalnya istilah itu saya menjual kepadamu ini dengan barang ini dengan harga segini, kemudian orang itu bilang istilah itu ya saya beli. Kemudian di sana ada yang jadi serah terima takobut, serah terima di. Fungsi itu kan sebenarnya atau di biar orang itu paham kalau akad itu betul-betul dalam keadaan apa ridho. Tapi kalau belum ada ijab kabul, hanya bilang itu kan, kemudian orang ini tidak menjawab istilah itu, memungkinkan kan tidak ridho. Saya juga kan, kok nggak jawab? Ya saya beli juga gitu, itu ridho apa enggak? Makanya ada ulama dalam ilmu mu'athah sendiri, dalam fikih-fikih klasik itu masih membahas ulama boleh apa enggak ilmu mu'athah itu. Ilmu mu'athah itu tidak ada yang menjual, tapi barang dijual dengan harga yang sudah ditetapkan. Kejualannya nggak ada, pembelinya ada. Caranya bagaimana? Misalnya kayak di warung-warung, beli barang dikasih harga pakai tulisan, harganya Rp1.000, gorengnya. Yang jual siapa nggak tahu. Pokoknya kita ambil satu, uang Rp1.000 taruh situ, ambil 10.000 taruh di situ. Halal apa enggak? Nggak ada akad jual belinya, ijab kabulnya nggak ada. Kemudian
tarotinya bisa diketahui dari mana, nggak ada itu kok, nggak ada lagi yatim-yatimnya, itu masih kontroversi itu. Cuma zaman sekarang teknologi canggih, rata-rata sudah begitu semua. Di barang modelnya sudah kayak begitu semua, kita nggak kenal siapa pedagang jual, siapa yang beli juga siapa, tahu-tahu sudah ada serah terima barang, apalagi main transfer. Jadi banyak baikul mu'attaf di zaman sekarang. Itu juga ada baikul mausufis intimah. Orang sekarang kan nggak tahu barangnya, cuma ada sifatnya barang yang mau dibeli dalam jaminan. Kita kan beli barang kayak gitu, apalagi online itu. Cuma ciri-cirinya saja yang disebutkan barangnya, kemudian kita beli. Tahu-tahu barang ini beli. Maka akan itu batal bangga. Sahabat. Dan hasil intinya dalam apapun itu, yang penting itu dalam apa? Yang penting dalam sulbi hati akad itu benar. Yang penting dalam akad itu apa? Termasuk akad nikah itu. Ketika terjadi problem kemudian tidak mampu menyelesaikan, tapi ada unsur at-tawadhi ridha. Kalau sudah ada unsur at-tawadhi, sudah ridha, bagaimana lagi? Ya sudah. Cuma kamu jangan membuat alasan, karena ayat Allah di akhir ayat Allah membentuk innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah izin yang maha tahu ya. Tapi Allah juga zat yang maha bijaksana. Jadi ayat ini menjelaskan begitu. Termasuk ini perempuan juga sama ingin dinikahi oleh orang lain, padahal dia punya suami. Tahu-tahu dia ngaku tidak punya suami, mungkin kan? Hanya padahal suaminya tak dikampung dari mana. Kemudian dia bilang tidak punya suami. Ini terjadi akad. Karena halal wanita yang tidak bersuami. Ternyata dia tidak punya suami. Padahal punya suami, ya kan repot. Ya, kapan hari itu tempat kami curhat. Ustaz ini gimana ini suami ini nikah lagi sudah 3 kali. Ya, yang ketiga. Terus gimana maunya gitu? Saya nggak sanggup lagi karena alasan banyak dan macam-macam. Saya bilang nggak apa-apa aja kalau memang begitu, tapi jangan datang dulu, ngurus surat-suratnya, kemudian membuat laporan, nanti fase nikah. Kalau perempuan kan punya hak untuk fase nikah, untuk urusan nikah. Kalau laki-laki kan bisa untuk mentahak, tapi perempuan bisa mentahak dengan cara fase nikah. Kalau dia bilang, ya masalahnya saya yang mau begitu, saya nikahnya siri. Nikahnya siri. Jadi dia nggak bisa. Memang ternyata ya pemerintah membuat aturan itu penting sekali. Istri perempuan nggak punya kekuatan. Ketika punya problem di dalam keluarga, kemudian dia ingin fase menikah, tapi cara fase nikahnya bagaimana? Pernikahannya tidak diakui oleh negara. Mau ke siapa dia mengadu? Kalau minta ke saya untuk menjatuhkan talak, dulu kan bisa. Kalau laporannya diterima dan layak untuk fase menikah, maka hakim boleh menjatuhkan talak kalau suaminya tidak mau menjatuhkan talak. Padahal sudah standar itu. Suami ini sudah berlaku kasar, begini, maka boleh bagi wanita untuk menceraikan dirinya dengan melalui hakim. Hakim nanti memaksa suami untuk menceraikan istrinya dengan perlakuan seperti itu. Kalau tidak mau, maka hakim yang menjatuhkan talak dengan satu talak. Tapi masalahnya mau lapor begitu, kemudian dia nikahnya di bawah tanah. Mau ke siapa? Ustaz bisa nggak yang menjatuhkan talak? Suaminya muncul. Saya pernah juga di Jakarta sudah lama hilang jejak seorang tentara, meninggalkan istrinya berapa tahun, 4 tahun. Herannya ketika melapor ke negara, informasinya itu memang nggak ada
tapi meninggal apa enggak itu tidak ditemukan. Tapi sudah 4 tahun tidak punya. Bagaimana statusnya sama istri? Ditinggal suami yang bertugas sebagai seorang tentara, kemudian hilang, kemudian orang tua saya bilang, kemudian tidak ada kabarnya, jenazahnya tidak ditemukan, tapi total putus. Akhirnya seorang istri kan ingin mengetahui status dirinya di bagaimana, menunggu suami yang tidak jelas. Akhirnya melapor, itu oleh ini, kemudian tidak ditemukan jejaknya, maka kemudian hakim memutuskan dengan hukum talak yang talak adalah hakim. Karena sudah ditalak oleh hakim, ketika habis iddah dia nikah lagi. Nikah, setelah nikah kalau suaminya datang. Hukumnya sah kan? Sah kan? Hukumnya apa? Sah, karena memang dia tidak ngaku-ngaku kan? Dia bilang bersuami, cuma suaminya nggak ada, kemudian melapor, sudah dijatuhkan talak, maka hakim di sini statusnya sebagai wakil dari suami yang tidak ada informasinya itu tadi. Maka keputusan talaknya hakim berarti sama dengan keputusan talaknya seorang suami, kan itu yang jelas. Maka dia boleh nikah lagi. Dia tidak disebut muhsanah, bukan wanita dan bersuami dengan status hukum itu tadi. Mungkin meskipun suaminya datang, saya belum jatuhkan talak, kamu statusnya masih istri saya. Tidak mas, mas talaknya sudah diwakili oleh hakim. Misalnya gitu. Inna Allah kana sami'an, Inna Allah kana aliman hakim. Ini sababun ini berkaitan dengan al-muhsanat ya, al-muhsanat. Ummahatukum dia detail dalam tafsirnya. Wa hiya lakum ma'alukum famimma Allahu a'lamu bi imanikum lam takhidatu ahdan kutiba wa anta jama'u bain al-khayri lam tansar wal muhsanat min an-nisa'i la malakat aymanukum ay wa hurrima alaykum nikahul mutazawwijat min an-nisa' illa ma malakat bis-sabiyi fahim lakum wa tuhunna ba'da istibra' walau kana lahunna azwajun fi dzati haqqi bi anna bis-sabiyi taqta'u ismatu kafir walakin di al-muhsanat min an-nisa' diharamkan menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami kecuali yang menjadi budak-budak kalian dengan karena sebab menjadi tawanan, jadi tawanan dalam Islam menjadi berbudak, maka boleh untuk melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri dengan budak tersebut yang bersuami, cuma dari istibra bolehnya setelah dipastikan kalau rahimnya kosong, istibra. Tapi kalau hamil nggak boleh masih itu lagi bolehnya ada istibra ya, setelah betul-betul di dalam rahim itu tidak ada janin. Tapi kalau ada janin masih belum boleh ya. Karena seakan-akan ada seorang wanita yang sudah firaq dengan istri dengan suaminya, kemudian untuk diputuskan ini sudah boleh nggak menikah dengan orang lain karena sudah lebih dari 9 bulan misalnya firaq, apakah boleh ini kemudian untuk nikah lagi? Tunggu dulu, dia sudah istibra belum? 9 bulan, bukan masalah bulannya. Makanya istibra itu untuk memastikan rahim itu kosong atau enggak. Dan Islam kalau ada wanita yang ditalak kemudian tidak dalam keadaan hamil, maka dipastikan dengan terjadi salah satu puru itu 3 kali suci, haid suci, haid suci, haid suci. Bukan menghitung bulan. Walaupun sudah 3 bulan lebih 4 bulan, Pak. Bukan masalah bulan ya. Udah pernah haid suci, haid suci enggak? Apa tujuannya memastikan haid suci, haid suci? Meskipun wanita haid memungkinkan dengan haid itu berarti dia tidak dalam keadaan hamil, cukup 1 kali. Tapi dalam agama meyakinkan bahwasanya dia haid, setelah haid suci, ternyata haid lagi, setelah itu suci lagi, masuk haid lagi. Oh, berarti istibra betul
rahim itu betul-betul kosong dari janin, baru boleh dinikahi. Apalagi orang zaman sekarang pakai obat barangnya. Jangan-jangan sebenarnya di dalam kandungannya itu ada, dalam kandungan itu ada, atau memang tidak ada tapi gara-gara obat kemudian tersetok agak lama, maka tetap tidak bisa dikembalikan kepada hukum adat dulu kalau masih ada potensi untuk datang bulan. Istighfar itu penting. Makanya dalam hukum untuk menikah ini seorang yang sudah menurut kita habis iddahnya secara kuruk tapi nggak pernah kuruk, ya pastikan dulu. Apalagi dalam hukum fikih masih bahas lagi. 9 bulan belum bisa, 4 tahun baru bisa. Kenapa kok harus sampai 4 tahun? Karena